Udah aman belum, guys? Oke, udah. Oke. Oke. Oke, kita mulai. Jadi hari ini pembahasan kita agak sedikit bikin oleng ya. Kemarin kita sebenarnya bahasannya tuh lebih bisa dari tulang gitu loh, tapi karena aku belum kelar bikin PPT-nya, jadi terpaksa harus dipospon. Jadi sekarang agak numpuk di belakang kayak gini. Jadi buat yang baru datang hari ini, selamat datang di kelas sistem gerak. Kemarin aku udah bikin part satunya nih guys. Jadi kalau ada teman-teman yang terlewat yang part satunya, boleh boleh nonton di YouTube ya guys abis ini. Oke. Jadi kemarin kita udah slide tentang tulang ya. Jadi aku punya utang pembahasan sendi sama otot nih. Nih aku ganti guys. Ini mah kata mau otot sampai mabok bos hari ini. Hari ini aku nggak maksa untuk langsung paham semua ya guys, karena aku pun juga sendiri kalau dikasih materi sebanyak ini mabok. Jadi kalian silakan datang lagi ke YouTube Bersinar untuk ngulang pelajaran ini lain kali sampai sepaham apapun, sampai semantap apapun, oke? Oke deh, kita mulai ya. Maaf, aku next dulu. Tulang. Oke. Kita mulai di anatomi ya. Jadi kemarin aku utang penjelasan anatomi juga nih, belum? Oke. Jadi anatomi kita itu terdiri dari aksial dan apendikular skeleton, alias rangka aksial dan rangka apendikular. Oke, apa tuh bedanya? Kalau misalnya rangka aksial itu adalah sumbu tubuh kita. Jadi yang di tengah-tengah kita itu, yang ditempel sama yang lain. Apa sih yang di sini yang warnanya orange? Itu adalah kepala kita, kranium. Kemudian toraks ya, pelindung jantung. Habis itu tulang belakang vertebrae sama udah. Kalau misalnya gelang bahu dan gelang panggul itu masuknya gantungan ya, apendikular yang nempelan di kanan kirinya. Intinya tangan dan kaki kita beserta tempat digantung. Intinya apendikular itu kanan ada, kiri ada gitu. Jadi kalau kalian bingung gelang bahu sama gelang panggul itu masuknya aksial atau apendikular ya, lihat aja dia ada nggak di kanan doang, di tengah doang, atau ada kanan kiri gitu. Oh, kalau misalnya ada kanan kiri, berarti dia masuknya apendikular. Oke, kita lanjut ke rangka aksial. Oke, jadi rangka aksial, kita mulai dari bagian anatomi kranium. Oke, jadi di sini aku ada. Oke, jadi kemarin tuh ingat nggak sih ada soal yang gini, dibagi berdasarkan fungsinya. Jadi kepala kita itu dibagi berdasarkan fungsinya neurokranium dan viscerokranium atau splagmocranium. Jadi seperti yang udah aku bilang, kalau kalian bingung dan menebak-nebak, neuro itu kan artinya otot ya. Otak. Mabok. Jadi ya udah neuro tuh ya udah siapa sih pelindung otak itu? Berarti si buletannya itu ya, si yang kepala kita yang gede ini, itu neurokranium. Nah, kalau misalnya viscerokranium, splagmocranium, viscero itu kan kalau kalian pernah dengar otot visceral, lemak visceral, pernah dengar nggak sih? Visceral fat. Nah, itu kan dalam ya, dalam. Jadi visceral itu artinya apa kayak organ-organ dalam gitu loh, kayak hidung, kayak organ-organ yang ada di dalam muka kita itu. Jadi analoginya agak nggak nyambung, tapi neuro itu artinya otak, viscera itu artinya dalam gitu. Jadi bagian depan ini kan melindungi, cuma nggak nyambung banget. Apaan sih barusan? Pokoknya ini kan dalam-dalamnya gitu lah ya. Ya udah lah ya. Oke. Jadi di sini kita punya muka dan kranium ya. Kranium tuh ini berarti ya, kalau ini masuknya face. Oke, ada. Kalau kalian mau pakai di sini boleh, cuma di sini aku udah urutin. Jadi ada os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, os sphenoidal, os ethmoidal, os maxillaris, os mandibularis, os idiomaticum, os palmar, os nasal, os lacrima, os patum. Susah banget. Stop. Oke guys, jadi ini tuh sebenarnya nggak usah dihafal karena kalian cukup
anak apa ya, kayak ingetin ini tuh sebagai sesuatu yang bisa kita hafalin tuh gampang. Nah, jadi aku nggak nyuruh ngafal ya guys, jadi kita analogikan saja. Oke, jadi di sini kita punya front depan. Oke, berarti jidat ya. Oke, os parietal. Entah kenapa aku ingetnya kalau parietal tuh parents, itu adalah orang tua ya. Kalau orang tua tuh kan kayak suka ngelus-ngelus ubun-ubun kita nggak sih? Kalau aku ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi os parietal itu ubun-ubun. Habis itu belakang os occipital nggak ada yang nginget yang buat nginget ini, pokoknya intinya di belakang os occipital deket tengkuk ya. Habis itu pelipis. Nah, ini aku udah kasih tahu minggu lalu cara ngafalinnya gimana. Os temporal itu adalah kalian kan kalau misalnya berpikir itu kan kalian megang pelipis kalian tuh. Nah, aku harusnya on cam nggak sih? Soalnya aku harus sambil maafin mukanya ya. Aku mau on cam. Oke. Nah, jadi kalau misalnya temporal itu kan kalian mikir kayak gini kan. Nah, pas kalian mikir itu kan kayak kemarin sih aku nyantain kayak gini kayak tempo hari aku ngapain ya gitu. Tempo hari itu aku ngapain ya kayak gitu. Jadi tempo kayak sambil mikir sesuatu kayak gitu. Nah, kayak mungkin jadi oke, terus kemudian tulang baji dan tulang tapis, os sphenoidal dan os ethmoidal. Ini nanti aku bakal bahas lebih lanjut karena masih banyak banget yang sering ketukar nggak sih kalian tuh tulang baji sama tulang tapis. Oke, habis itu lanjut ke rahang atas, os maxillaris sama os mandibularis. Ini gampang, yang bawah yang ada B-nya, ada bawahnya ini os mandibularis. Habis itu pipi ozygomatikum, yang ada pipi yang kalian taruh blush on di sini, itu namanya ozygomatikum. Habis itu rongga hidung osfomer. Buat yang bingung di mana sih osfomer tuh, jadi di hidung dalam ya. Jadi kalau kalian pegang hidung, terus hidung, jadi hidung, patokannya tuh hidung, dalamnya tuh, nah itu osfomer. Kemudian os nasal adalah hidung. Jadi os nasal sama os vomer bedanya apa? Kalau misalnya hidung yang nyusun atapnya sini os nasal, kemudian kalau vomer kalau dari sini kalian lurus terus ke tengah, itu namanya os vomer. Oke, habis itu air mata ada os lacrimal dan langit-langit os palatum. Oke. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung on mic aja atau kemana? Oke. Oke, sekarang kita bahas kepala nih. Nih ya, ini dari sisi samping. Os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, os sphenoidal yang akan dibahas nanti, os nasal, os ethmoidalis yang akan dibahas nanti, maxilla ya, rahang atas, dan mandibula, rahang bawah. Os zygomatikum yang pipi. Oke, lanjut. Nah, ini dia, os sphenoidal dan os ethmoidal, si yang sering ketukar. Oke, jadi buat yang bingung sebenarnya os sphenoidalis itu bentuknya kayak apa sih? Kalian lihat deh. Di sini os sphenoid itu bentuknya cuman kayak gini. Nah, dia itu sebenarnya bentuknya kayak kupu-kupu, guys. Jadi dia keraba sedikit di bagian kanan dan keraba sedikit di bagian kiri. Oke, ada yang nanya os itu apa? Jadi itu adalah bahasa Latin buat tulang ya. Jadi kalau misalnya kalian ini kan tulang dahi, tulang baji, tulang tapis. Nah, kalau bahasa Latinnya itu ditambahin os di depannya. Jadi os artinya tulang bahasa Latin. Oke, os. Nah, si os sphenoidal ini bentuknya kupu-kupu. Jadi dia memang teraba sedikit di bagian depan temporal ya. Jadi ketika kalian mikir di sini, di depan sini deket orbit mata kalian itu, nah deket banget kan. Di kalian suka pegang nggak sih di bagian mata kalian langsung tuh ada tulang. Nah, yang membentuk buletan. Nah, itu kan ada dikit nih ozygomatikum kalian, boleh langsung dipegang masing-masing. Nah, sedikit ke sini, oh berarti di sini ini os sphenoidal alias tulang baji yang bentuknya kayak kupu-kupu kayak gitu. Jadi kalau kalian ingat, os sphenoidal itu yang bentuknya kayak kupu-kupu ya guys. Jadi bayangin dia tuh terbentang di tengah-tengah kita tuh kayak gitu bentuknya. Nah, kayak gitu. Sip. Oke. Terus os ethmoidal. Ini apa sih?
Jadi ini kepala kita. Nah, ini buletan yang buat lewat tulang belakang tuh loh, guys. Nah, jadi dia tuh ini os sphenoidal ya, guys, yang bentuknya kayak kupu-kupu. Oh, berarti os ethmoidal ini di depannya, guys, alias dia memang apa ya, di depannya lagi gitu. Jadi kalau kalian di depan di sini berarti ya, guys. Jadi kupu-kupu depannya kupu-kupu kayak gitu. Oke? Memang tulang dalam tuh kayak gini nih, nggak bisa didemonstrasikan ya, agak aneh, agak awkward posisinya. Oke? Os ethmoidal alias tulang tapis. Sama-sama ada T-nya. Oh ya, ini cara gampang ngafalinnya adalah di ethmoidal, dan tulang tapis ada T-nya. Kalau os sphenoidal, kupu-kupu, nggak ada T-nya. Oke, lanjut. Oke, ini cuma dari sisi yang lain aja sih. Os frontal, os parietal, os sphenoidal, udah pro lah ya sekarang kita os temporal, os ethmoid, depannya kupu-kupu nih. Kalau kupu os sphenoid nih, dari sini kelihatan jelas nih kupu-kupunya. Ungu nih. Nah, dah. Os palatina itu langit-langit mulut kita ya. Os lakrimal, nangis, lakrimal, zygomatik adalah pipi. Oh ya, buat yang bingung, ini kenapa zygomatic bone bukan os zygomaticum? Ini bahasa Inggris ya, os zygomaticum itu bahasa Latinnya. Nasal, maksila, vomer tadi rongga hidung ya. Hati-hati kita ke ethmoid sama vomer juga. Jadi vomer itu rongga hidung. Kalau misalnya ethmoid itu depannya kupu-kupu langsung ya. Oke, mandibula. Oke. Oke, masih semangat ya. Oke, kita lanjut ke vertebrae dulu nih. Oke, jadi ini adalah tulang belakang kita. Kalau bahasa Indonesianya, leher, punggung, pinggang, kelangkang, dan ekor. Kemarin yang aku udah sempat bilang kalau misalnya di orang dewasa itu, vertebrae sacralis dan vertebrae coccygeus itu sudah melebur menjadi satu kesatuan tulang, namanya os sacrum dan os coccyx. Ini dia. Jadi, zaman kita anak-anak, nih guys, jadi pas kita bayi, terus pas kita lahir, terus pas kita anak-anak, itu sebenarnya ini masih bentuk ruas-ruas gini, masih bisa dibedain, ada space-nya kan. Nah, lama-lama dia osifikasi, alias terjadi penulangan, alias pas kita udah adult, udah jadinya ini cuman 2 tulang nih, lihat deh, ini harusnya nggak kayak gini ya. Ada sakrum, sama ada satu koksik satu kecil di sini. Nah, cervical, thoracic, lumbar. Jadi, balik lagi, ada vertebrae cervicalis, artinya kemarin kalau kalian ingat aja kanker cervix itu kan kanker leher rahim. Artinya cervix itu adalah leher. Jadi vertebrae cervicalis leher kalian, vertebrae thoracalis, thorax ya, thorax kalian itu kan dada, cage, sangkar pelindung jantung kalian dan paru-paru itu adalah vertebrae thoracalis. Kemudian vertebrae lumbalis. Nah, ini vertebrae sacralis dan vertebrae coccygeus yang cuma ada di anak-anak dan ketika besar sudah melebur menjadi os sacrum dan os coccyx. Nah, jumlahnya berapa? Cara gampang hafalinnya adalah, kalau gue kayak gini, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kalian pikir aja tuh di antara leher, punggung, dan pinggang, yang jumlahnya banyak mana, yang sedang yang mana, yang pendek, yang sedikit yang mana. Pastinya yang paling banyak adalah punggung ya, karena kita butuh banyak space nih buat paru-paru dan jantung, maka dia 12. Kemudian karena pinggang kita udah kecil aja gitu ya, kayak sakit pinggang kan, ya udah gitu kan. Nah, itu 5. Nah, terus leher kita adalah 7. Nah, kemarin juga aku sempat bilang C7, inget gak? C7 adalah yang kalau misalnya kalian itu nunduk nih, nunduk dan oke, semua nunduk sekarang. Kalian nunduk dan kalian kerasa kejendol di belakang, itu adalah C7. C7 adalah bentuk vertebrae yang dia tuh strukturnya agak lain dari yang lain karena dia belakangnya emang lebih ngejendol. Nah, dia memang tugasnya sebagai penanda kayak gitu. Jadi kalau dokter ortopedi mau ngukur ya, ini yang patah yang mana ya tulangnya, dia lakukan penandaan dulu. Oh, ini C7-nya. Berarti selanjutnya ke bawah dia tinggal gampang lagi. Oke. Ini tulang aslinya, cervical, thoracic, lumbar, sakral, dan coccyx. Ini tulang ekor, cuman kecil gini doang. Tapi ini benar-benar kalau ada orang jatuh dan kena tulang ekornya itu bisa lumpuh. Jadi walaupun kecil dia sangat vital. Oke, ini cara ngafalnya CTL ya, kayak kontrol gitu. Aku sih biasanya ya. Kontrol kan CTRL, ya udah CTL.
Oke. Nah, ini dia aku bilang tadi, dia os sacrum kayak gini, os coccyx kayak gini. Terus ini aku tambahin gambar apa sih kepala ini sebagai, kalau buat yang datang minggu lalu, ingat nggak sih pas aku bilang di leher kita tuh ada tuas. Nah, ada tulang belakang C1 yang menumpu beban kepala kita alias otot dan tengkorak kita, tengkorak kranial kita. Nah, inilah si C1, si tulang punggung keluarga. Oke, gak penting tapi lanjut, guys. Oke. Sekarang anatomi toraks. Masih semangat ya, guys? Oke. Oke, jadi ini adalah os toraks. Bukan os sih, anatomi toraks ya. Jadi dia aku exclude-kan, kita kecualikan, loh kak kok nggak sama bahu, kok nggak sama shoulder ya, apa pundak. Dia memang bukan os aksial kan, guys. Dia masuknya os rangka apendikular. Ini kita bahasnya cuman yang benar-benar di bagian tengah tubuh. Nah, os dada, tulang dada itu adalah sternum. Nah, tulang rusuk, tulang rusuk. Nah, ini nggak banyak meme ya guys, soalnya aku bikinnya udah stres sendiri kemarin. Jadi ngelawaknya manual aja. Kalau tulang rusuk itu os costae. Nah, oke. Jadi bisa dong ya inget costae itu rusuk. Jadi sternum langsung nyambungnya ke dada ya. Nggak ada jembatan ke dada, gampang nih. Oke, jadi terus juga tulang-tulang rusuk kita itu ada yang namanya rusuk sejati, yang namanya rusuk palsu, yang namanya rusuk melayang kan. Nah, di sini ada nama latinnya, cuman lagi-lagi aku nggak mau kalian ngafal, ini cuman dianalogikan aja. Jadi melayang tuh gimana Kak? Kalau melayang itu kan fly. Nah, fly itu ini, ingat aja, nggak usah dihafal ini koste apa, pokoknya yang ada fly-nya itu melayang, kemudian yang ada yang palsu, yang ada P-nya, kemudian sejati sisanya. Ini aku kasih tahu cara cepat kalau kalian stuck ya, nanti suatu saat kalau tiba-tiba ketemu, nggak usah dihafalin dari sekarang, mending kalian cari cara untuk distinguish antara rusuk melayang, rusuk palsu, dan rusuk sejatinya, kayak gitu. Buat jumlahnya, totalnya adalah 12, tentu saja dimulai yang terbanyak ya, 7. Nah, kita semua 7 rusuk sejati itu masih nempel sama tulang dada. Nah, mulai 3 rusuk setelahnya, dia menyatu dan nempel ngikut sama si 7 ini loh. Jadi 1, 2, 3 false ribs ini. Tapi di sini ini ya, false ribs itu masuknya rusuk palsu dan rusuk melayang. Cuman kalau rusuk melayang tuh dia benar-benar cuman ngok gitu loh. Dia cuman nih. Dia tuh cuman ngek gitu. Jadi dia nggak sampai ke depan gitu. Kalau rusuk palsu dia at least masih ada usahanya ya nyambung ke depan. Cuman kalau rusuk melayang cuman melayang-layang doang jadi ya. Oke, jadi ini pasang ya guys. Jadi ini baru 12 sebelah kanan gitu. Nah, jadi jumlah aslinya rusuk kita itu adalah 10, 24. Oke. Oke, mantap. Jadi ini kalau misalnya udah kesorean, apakah aku harus membuat sistem gerak part 3 atau dipaksain aja nih? Oke, lanjut dulu. Oke, jadi buat gampang nih ngingetnya, kalau misalnya sungai, aku bukan anak geografi sih, jadi aku ini ngasal ngambil dari Google. Jadi kalau misalnya sungai itu kan ada yang namanya hulu. Nah, ada yang namanya hilir. Nah, hulu itu kan awal mulanya ya, terus makin turun ke tengah, terus ke hilir. Nah, sama juga kalau misalnya tulang dada, itu dia ada hulunya, ada tengahnya, ada hilirnya. Nah, hulunya itu namanya apa bagiannya. Jadi ini secara keseluruhan namanya memang osternum ya guys. Cuman bagiannya itu ini tuh manubrium sterni, ini tuh corpus sterni, ini tuh processus xiphoideus. Tapi mereka satu kesatuan jadi osternum kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa osternum, tapi kalau ditunjuk bagiannya baru jawab yang ini. Lagi-lagi nggak usah dihafalin. Ingat aja kalau misalnya jenazah itu kan bahasa Inggrisnya corpse ya. Nah, tubuh gitu kan. Nah, jadi tubuh atau ya aku ingetnya sih kayak bagian yang mirip corpse ini. Nah, itu dia namanya corpus ya. Jadi corpus sterni. Sterni ini di sini maksudnya sternum ya. Jadi ini adalah corpse. Nah, terus yang namanya aneh nih, yang processus xiphoideus kan namanya kayak tajam-tajam nggak jelas gitu ya. Nah, ya udah kita taruh aja namanya yang tajam-tajam itu di sini. Habis itu os manubrium sterni. Dah sisanya ya, sisanya. Oke. Jadi nggak usah dihafalin, ini adalah make a guess kalau misalnya kalian nanti ketemu soal kayak gini. Oke. Oke, lanjut ke rangka pendikular ya. Jadi ini adalah tangan dan kaki dan gantungannya. Oke.
Jadi ini overview dulu. Kalau misalnya skeleton apendikular itu adalah berarti mulai dari gelang bahu, gelang panggul, sama tangan dan kaki ya. Jadi ini tuh maksudnya gelang bahu, ekstremitas atas, gelang panggul, dan ekstremitas bawah. Oke, kita bahas lebih lanjut di sekarang ekstremitas atas, alias gantungan tangan atas dan tangannya. Oke. Oke, jadi gelang bahu itu terdiri cuma dari 2 tulang aja, selangka dan belikat, alias os clavicula dan os scapula. Kak, takut ketuker. Oke, don't worry. Jadi cara aku ngafal buat tulang selangka sama tulang belikat biar nggak ketukar itu adalah, nih kalian lihat deh bentuknya os scapula. Mirip sekop nggak? Nah, jadi aku analogikan os scapula itu mirip sekop, yang bagian buat nge-shove tanahnya itu loh. Nah, sekop scapula. Jadi tulang belikat kita itu namanya os scapula. Sekop ya, bentuknya mirip sekop. Habis itu nggak akan pernah ketukar lagi deh seumur hidup. Demi dah beneran, belikat itu os scapula dan clavicle itu adalah maksudnya selangka itu adalah os clavicula. Oke. Jadi ini gantungannya nih. Jadi gantungan yang bikin kita tuh ngegantungin tangan kita ke situ itu adalah gelang bahu gitu. Lanjut ke tangan. Di lengan atas kita punya humerus, dan kemudian kita punya pengumpil dan hasta, os radius sama os ulna yang sangat sering ketuker juga. Kemudian di sini ada pergelangan tangan os karpal, telapak tangan os metakarpal, jari-jari os falang. Jadi jari-jari kaki nanti juga bakal namanya os falang. Cuman yang beda di kaki nanti adalah pergelangan kaki dan telapak kakinya, guys. Jadi pokoknya pasti karpal, metakarpal. Nanti tarsal, metatarsal buat yang kaki. Jadi pokoknya kalau telapak tangan nih, jadi ini gede banget lagi tangan. Jadi ini pergelangan tangan nih. Nah, ini telapak tangan, ini jari-jari. Nah, kalau kalian sadar, di sini kan ada 3 ruas ya. Bener, os falang tuh emang ada os falang yang dekat dengan tubuh, os falang yang tengah, dan os falang yang jauh dari tubuh. Kayak gitu. Betul, pengumpil sejajar dengan betul banget, pengumpil sejajar dengan jempol. Baru aku mau kasih tahu jembatan keledainya. Yang udah aku kasih tahu di minggu lalu itu adalah pengumpil itu sejajar dengan jempol ya, dengan ibu jari. Nah, tulang hasta itu sejajar dengan kelingking. Nah, mungkin gini ya, ulna itu kan hurufnya sedikit, hasta tuh hurufnya sedikit. Jadi yang sedikit sama yang sedikit, terus radius sama pengumpil. Jadi mereka sama-sama panjang, sama-sama sedikit kayak gitu. Nah, untuk ingetnya, aku sih ulna sama kelingking itu kan sama-sama ada L-nya ya. Jadi kelingking ulna gitu. Nah, itu cara aku ingetnya. Terus untuk radius dia sejajar sama jempol. Jadi radius tuh inget deh, kayak radius tuh kan namanya tuh kayak vibes-nya tuh kan kayak gede gitu loh. Nah, radius tuh memang tulang yang kok gedean ulna ya kelihatannya ya. Wait deh, lihat dulu deh. Nah, di sini kelihatannya radius lebih besar kan. Jadi kayak dia tuh berradius gitu loh. Kayak radius itu kan artinya jarak ya. Berradius gitu loh. Dia tuh yang gede gitu. Nah, terus dia tuh gede kan, jempol kan gede gitu. Nah, gitu deh. Radius, pengumpil, jempol, ulna, hasta, kelingking. Ya udah gitu deh. Udah ingetnya pokoknya yang vibes-nya besar dan sultan gitu ya udah radius, pengumpil, jempol, terus ulna, kelingking, hasta gitu cara ngingetnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar yang lebih detailnya lagi. Ini scapula, si sekop, clavicle nggak kelihatan ya guys. Clavicle-nya aku taruh di sini. Kemudian ada humerus lengan atas yang rawan banget kalau patah tulang tuh paling rawan terjadi di mana? Paling rawan patah tulang tuh terjadi di sini nih. Di sini sama di paha orang. Jadi di lehernya sini ya, tempat di mana patah tuh sering terjadi. Kali aja ditanya. Yang paling sering di femur ya, yang di paha. Lanjut radius, ulna. Nah, lanjut karpal, metakarpal, dan falang. Nah, ini telapak tangan ya guys. Jangan kecoh ini jari, ini telapak tangan. Dan ini baru jari-jarinya ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beda jempol, dikecualikan jempol adalah 1, 2. Cuman 2 doang nih. 1, 2. Nah, proxima medial distal apa, Kak? Nah, falang yang dekat dengan tubuh itu namanya falang proximal. Falang yang di tengah-tengah falang medial. Falang yang distal tuh falang yang jauh. Nggak usah dihafalin. Distal itu distance.
artinya ada jaraknya kan. Nah, berarti ya udah proksimal yang paling dekat sama tubuh, distal yang ada distance-nya sama kita gitu. Medial yang di tengah-tengah. Oke. Kak, cara biar nggak ketuker, karpal tuh yang tangan, tarsal tuh yang kaki. Karpal, ada karnya ya, ada mobilnya. Ingat kalian nyetir mobil pakai apa? Pakai tangan, kayak gitu aku ngafalinnya. Jadi karpal adalah tangan. Ini dipenuhi jembatan kode ya, semoga kalian masih bisa keep up. Oke, lanjut. Ulang bentar, scapula, clavicula, os humerus, os radius, os ulna, os carpal, os metacarpal, os falang yang proksimal medial distal. Oke, dekat dengan sumbu tengah tubuh maksudnya ya, proksimal dekat dengan, kan proksimal sama distal kan deketan proksimal, maksudnya walaupun sekilas ini tuh kayak apa sih, orang sama-sama aja jaraknya, enggak. Jadi yang ini tuh lebih dekat dengan sumbu tengah tubuh. Nah, distal tuh yang paling jauh gitu loh. Bahasa Latin tuh memang seperti itu. Oke, kalau aku kecepatan bilang ya. Astagfirullah. Oke, lanjut anatomi ekstremitas bawah karena bahasan kita agak masih banyak nih. GWS. Oke, anatomi ekstremitas bawah. Gelang panggul dan kaki. Nah, agak apa nih? Aku juga lebih suka ekstremitas atas di mana ekstremitas bawah. Aku jujur nggak suka karena dia tuh apa ya? Asing gitu, kayak jauh dari kita ya. Kalau tangan kan dekat dengan kita, kalau kaki ada jauh. Nggak ketemu setiap hari, nggak ada yang canda. Oke, gelang panggul. Nah, jadi di gelang panggul ini memang namanya dia tuh, ya Allah aku lupa. Ya Allah ya udah. Pokoknya dia tuh ada gitu nama apa gitu nama satunya itu. Nah, ilio nggak jadi deh, nanti cari aja. Oh bener, yang tahu pelvis. Makasih Arisa udah kasih tahu, bener. Namanya tuh adalah pelvis. Jadi buat kalian FY, mungkin udah pada tahu ya. Jadi kita itu keluar dari rongga pelvis ini teman-teman. Jadi ini adalah awal mula gerbang pertama pintu kehidupan kita buat yang lahir normal. Kalau yang lahirnya sesar ya udah bye-bye kan dari perut. Nah, jadi si pelvis ini itu adalah nama satu kesatuan. Ketika os ilium, os isium, sama os pubis itu disatukan jadi satu kesatuan, itu namanya adalah pelvis. Tapi kalau misalnya mau dibahas lebih satu-satu lagi, ada yang namanya tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini nih. Nah, jadi tulang usus, ilium, itu yang bagian kupingnya. Kuping, bentuknya kayak kuping kan. Nah, bagian sayapnya nih, kanan kiri, ini namanya os ilium. Nah, tulang duduk gampang banget. Yang kalau duduk, hal yang pertama yang kena permukaan duduk kalian itu adalah os isium ini. Jadi kenapa namanya tulang duduk ya? Itu karena ketika kalian duduk, yang kena pertama adalah os isium. Gampang kok. Gampangnya gimana cara ngefalnya? Bentar. Oke, aku punya yang ngakak nih. Terus ada os pubis, adalah tulang kemaluan, alias dia yang melindungi kemaluan ya. Gampang ya. Oke. Ini sakrum tadi dan koksik ya. Ini adalah os sakrum, os koksik, os ilium, os isium, os pubis. Satu kesatuan ini adalah namanya pelvis. Kak, sakrum dan koksik masuk pelvis? Iya, masuk sakrum dan koksik. Karena kalau nggak ada mereka, awkward ya situasinya. Jadi ada buat dijagain bagian belakangnya. Jadi ini nih, kalian, ini kan bentuknya kayak lingkaran. Iya, bener banget. Kepala kita itu keluarnya lewat situ, guys. Jadi ini rongga yang dimana kepala bayi itu ketika udah pembukaan, dia udah memasuki itu bolongan itu. Nah, jadi ini makanya kenapa pelvisnya female sama pelvisnya male itu beda. Jadi female itu didesain sedemikian rupa supaya bulatannya itu lebih wide, lebih less curvature supaya enggak sakit ya bayinya, lebih sudutnya lebih broad, lebih lebar si pubis ini, dan didesain sama Tuhan Yang Maha Esa supaya persiapan untuk kelahiran. Nah, female itu kayak gini untuk pelvis ya, sedangkan untuk male itu kepala bayi nggak akan muat ya guys masuk sini. Nah, makanya kayak gitu. Makanya memang tulang pelvisnya cewek dan cowok itu dibedain karena yang cewek khusus buat kelahiran. Oke, ini nice to know aja sih. Oke, lanjut dulu ya guys. Udah ke gelang panggul, sekarang kita lanjut ke kaki. Nah, paha sebenarnya sama ya. Atas tuh 1, bawah 2 kayak gitu. Selalu kayak gitu di tangan dan kaki. Jadi paha os femur, terus os tibia dan os fibula,
Kemudian pergelangan kaki, telapak kaki juga sama kayak tadi, os tarsal, os metatarsal, sama os falang. Falangnya juga sama, proximal, medial, distal, kayak gitu. Oh iya, ada os patella, tapi di sini patelanya hilang ya guys, nggak ada patelanya. Ya, patelanya ada di foto yang ini. Patella itu adalah tulang tempurung lutut kita ya. Oke, lanjut dulu paha os femur. Mana ya cara ngingetnya? Insya Allah udah inget lah ya kalau os femur itu paha. Terus mata kaki kalian itu adalah satu kesatuan dari si tulang os fibula ini yang di samping nih, lihat. Ada kayak ngeong gitu kan. Nah, itulah mata kaki kita nih. Os fibula, oh ya, tulang yang big ya, tibia yang big, yang besar itu os tulang kering, tulang betis os fibula. Nah, pergelangan kaki, telapak kaki, jari kaki. Oke. Oke, kayaknya udah aman ya. Lebih ini sih. Ya udah aman ya, aman. Tulang pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, falang, proximal, medial, distal. Oke. Oke, aman ya, aman. Oke. Oke, kayaknya karena kita udah agak kehabisan waktu, sebenarnya harusnya review. Mau review atau mau lanjut dulu nih? Kalian bisa review sendiri ya nanti di rumah. Ini kosong, jadi kalian bisa osakrum, oshumerus, itu latihan sendiri ya. Ini udah lengkap, kalian bisa langsung, nih udah jelas banget kan ini kelihatan. Ayo ini apa tadi namanya? Telapak tangan. Mas apa telapak tangan? Satu deh, satu apa? Telapak tangan. Metakarpal. Oke, ini jago banget. Bener banget ya, metakarpal, metatarsal yang kaki. Karena kita menyetir. Oke, lanjut dulu ya guys. Kalau ada yang nanya, boleh chat atau ngomong. Oke, jadi ini adalah sendi. Sebuah hubungan, bukan hubungan terlarang ya guys, hubungan antar tulang. Atau nama lainnya juga artikulasi. Oke, ini ada sendi ya. Canda. Oke, jadi sendi sebenarnya di tubuh kita itu macam-macam ya. Sendi memang yang familiar sama kita, sendi itu adalah sendi yang di mana sih? Yang di siku. Yang mana sih? Yang di shoulder, apa namanya? Pundak. Nah, kalau kalian bisa goyang-goyang itu karena apa? Itu karena sendi ya. Kan terutama di pertemuan antar tulang itu kan kemarin udah aku bilang, kenapa bisa loh pertemuan antar tulang itu ada pergerakan. Nah, karena ada tulang rawan di situ. Ingat nggak tulang rawan? Tulang rawan apa? Masih ingat nggak tulang rawan jenis apa yang ada di sendi itu? Ada 3. Ada hialin, ada elastis, sama ada fibrokartilago atau fibrosa. Yang mana tuh yang ada di sendi? Lah, ada di PPT. Oke, skip aja berarti ya. Oke, jadi tulang rawan hialin ya guys yang ada di sendi. Jadi kemarin tuh udah ada gambarnya. Ntar kalian buka PPT-nya deh sendiri, itu ada gambarnya. Jadi di setiap sendi kita itu ada tulang rawan hialinnya. Dia tuh kayak sebagai tumpuan gitu loh. Tumpuan, nih, articular cartilage ya. Jadi di sini, tulang kalau kegesek sama tulang, pastinya yang ada bunyi-bunyi yang bikin telinga sakit lah ya, nggak bisa gerak juga jadinya. Nah itu makanya fungsinya si kartilago di sini adalah sebagai bantalan supaya sebuah sendi itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi komponen-komponen yang ada di sendi itu, pertama kapsulnya tentu saja ini kayak kayak rumahnya itu ya, kapsul sendi. Nah, joint kapsul di sini. Nah, terus kemudian ligamen. Ligamen tuh apa sih? Ligamen kayak misalnya kemarin ada tuh atlet yang ligamennya robek atau apa gitu. Apa sih emang ligamen? Nah, ligamen tuh gampangnya selotip ya, alias dia itu yang menjaga supaya sendi itu nggak bergerak keluar dari yang memang ditakdirkan oleh Tuhan gitu persendiannya. Jadi yang kayak selotip depan ini ligamen, ini juga ligamen, ini juga ligamen. Jadi bayangin kalau misalnya nggak ada ligamen, bisa aja ternyata sendinya itu bergeraknya bukan gini-gini tapi ke samping, kan gawat ya. Jadi ligamen ini menjaga supaya oh ya udah lutut emang kerjaannya cuma gini-gini aja gitu kan. Nggak ada begini-begini gitu ke samping, nggak ada, ya udah dijaga sama si selotip ini, si ligamen. Seperti itu guys. Jadi ligamen itu selotip, udah kayak gitu aja. Udah cukup cara gampangnya ingetnya kayak gitu. Nah, terus kemudian minyak atau cairan sinovial di kavitas sinovial. Nggak kelihatan ya, cuman ini ya semacam pelumas gitu ya. Cuman dikit aja sih, yang paling bermakna di sebuah sendi itu sebenarnya kartilagonya, bukan minyaknya. Karena kayak
Mendingan mana nggak ada kartilago sama nggak ada minyak. Mendingan nggak ada minyak kan, kalau misalnya nggak ada kartilago tulangnya nempel. Jadi ingat aja kalau minyak tuh jumlahnya cuma sedikit. Ini yang juga aku salah paham dari dulu aku zaman SD. Aku pikir yang bikin sendi bergerak itu adalah minyaknya ya, cairnya itu yang bisa bikin sendi itu begini-gini. Ternyata enggak. Ternyata yang penting tuh kartilagonya. Meskipun semua juga penting ya, cuman minyak tuh cuman sepersekian pendukung gitu. Oke, lanjut. Tulang rawan hialin ini adalah hero-nya, Juin Gong. Anjay, oke. Terus ini bagian-bagian lainnya. Oke, lanjut. Oke, jadi klasifikasi dari sendi itu ada 3. Sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Artikulasi. Artrosis itu adalah artikulasi ya. Jadi ingat aja sin, amfi, dan di. Sin, aku ingatnya yang tidak ada pergerakan sama sekali itu adalah, ini aneh sih, tapi sin itu kan bahasa Inggrisnya dosa ya. Nah, dosa itu kan nggak boleh dilakuin ya. Nah, udah jadinya nggak gitu, nggak boleh, nggak ada pergerakan kayak gitu. Nah, jadi sin itu tidak ada pergerakan sama sekali alias sendi mati. Nah, terus gimana dong Kak? Sendi kan memang tugasnya untuk menggerakkan, enggak, siapa bilang. Jadi sinartrosis itu emang ada di situ supaya tulang itu emang nggak gerak kayak gitu. Jadi bukannya dia itu adalah sendi yang gagal berproses ya guys, enggak. Sinartrosis itu emang sengaja ditaruh di situ biar tulangnya itu nggak gerak. Contohnya apa? Nanti kita cek. Kalau amfiartrosis itu adalah sedikit pergerakan dan di artrosis itu adalah bebas dan leluasa bergerak. Jadi sinartrosis dan amfiartrosis ini terutama di rangka aksial ya guys, di mana di sumbu tengah tubuh kita itu kan agak jarang bergerak ya. Nah, kalau yang sendi sinovial yang ada di siku, shoulder, lutut, ankle, itu semua masuknya di artrosis karena mereka bisa leluasa bergerak kayak gitu. Oke, sinartrosis. Jadi tidak ada movement sama sekali. Nah, the bony edges are quite close together and may even interlock. These extremely strong joints are located where movement between the bones must be prevented. Alias, bener kan? Memang ditaruh di situ supaya tidak bergerak gitu. Nah, apa nih jenisnya? Mampus, hafalin lagi. Oke, jadi ada 2 ya, simfibrosis dan simchondrosis. Gimana cara ngafalinnya? Aku jujur juga kalau ditanya besok-besok aku nggak akan hafalin itu apa. Jadi jadi ini nama jenisnya ya. Kayak apa loh yang menghubungkan mereka? Itu kalau ini dihubungkan oleh jaringan fibrosa, kalau ini dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, tulang rawan, ingat gak sih guys, tulang rawan hialin itu bukan cuma ada di sendi, tapi juga ada di ruas-ruas depan tulang rusuk kita ya guys, yang menghubungkan tulang dada sama tulang rusuk. Nah, kayak gitu. Kebayang nggak sih kalau ini tulang keras, terus mereka nggak ada yang ngehubungin, ya nggak sih? Kalau itu kan pasti apa ya, keras sama keras tuh pokoknya nggak bisa deh disatuin sama kayak, ya udah mau ngejokes nggak lucu. Oke, jadi sutura itu gabungan 2 tulang ya, tulang kepala ya, itu sutura. Nah, nggak bakal bisa dipegang, nggak usah dicari. Sinchondrosis, nah ini tulang rawan. Nah, aku hafalinnya ini agak awkward sih. Aku coba bikinin jembatan ke dadah. Brosis, ini adalah dari simfibrosis, makan subkondro, kondro dari sinchondrosis, di bawah sinar matahari. Sinarnya aku ambil dari sinartrosis ya. Jadi, brosis makan subkondro di bawah sinar matahari. Brosisnya simfibrosis, kondronya sinchondrosis, sinarnya sinartrosis ya guys. Jangan lupa kondro itu apa? Kondro itu tulang rawan. Jadi gampang lah ya, udah gampang kalian translate-nya dari kondro itu tulang rawan, fibros pasti jaringan fibros. Oke, aman-aman. Lanjut. Amfiartrosis. Amfi itu adalah little movement. Jadi ini kan tulang ini ya guys, tulang tangan kita. Tulang tangan kita, cara tangan kita itu bisa menelungkup gitu loh, prone kayak gitu. Jadi tangan kita itu kan normalnya tuh ngebuka. Duh, aku mau tunjukin tapi urat. Udah kalian giniin tangan kalian. Nah, terus kok tangan tuh bisa gitu ngebuka, nutup telapak tangannya itu loh. Jadi supinasi, pronasi. Padahal tangannya tuh nggak gerak-gerak amat gitu loh. Jadi kayak gerakan terbatas gitu kan. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari amfiartrosis alias seperti ligamen ya, bener kayak ligamen selotip aja gitu, kayak oh ya dia ada di situ untuk menjaga supaya terjadi gerakan terbatas ini. Jadi ada 2 lagi, sindesmosis dan simfisis. Apa nih tuh? Nah, sindesmosis itu adalah
jaringan fibrosa dan ligamen. Kalau simfisis fibrosa pipih. Ya udah, ingat aja yang ada VV-nya ini fibrosa pipih, yang sisanya sindesmosis itu adalah jaringan fibrosa dan ligamen. Oke. Oke. Cara ngafalinnya Desi dan Vis. Kan tahu nggak sih TikTok yang visi-visi itu? Desi dan Visi nonton di amfiteater. Oke, Desinya aku ambil dari sindesmosis, Visinya aku ambil dari simfisis. Oh ya, simfisis pubis. Nah, kalau kalian sering dengar simfisis pubis, ya udah itu ini simfisis pubis tuh ini ya sendi sebenarnya dia tuh ya sendi, bukan apa tuh simfisis pubis, dia tuh sendi amfiartrosis. Desi dan Visi nonton di amfiteater, amfinya aku taruh buat amfiartrosis. Oke, jadi brosis makan sup konro di bawah sinar matahari aman. Desi dan Visi nonton di amfiteater. Oke, aman ya. Amfiartrosis, sindesmosis, simfisis, dan ketukar juga simfisis pubis tuh yang ini, sindesmosis tuh yang ketika kalian dua tulang hasta pengumpil, begitu pula dengan tulang betis dan tulang kering juga ada ligamen di sindesmosis ini ya guys. Jadi di dua itu tempatnya. Oke, lanjut lagi sendi diartrosis, yaitu yang movementnya free nih, jadi dia bisa bergerak terserah mau kemana, biasanya terletak di akhir tulang panjang, sendi-sendi yang sering kita lihat di ekstremitas atas dan bawah. Nah, tadi yang sendi sinovial yang aku bilang di awal itu, dia adalah jenis dari sendi diartrosis. Cuma ini doang sendi diartrosis tuh ya karena dia memang komponen-komponennya itu yang sengaja dibikin supaya kita bisa leluasa, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke macam-macam diartrosis. Oke, masih semangat? Masih semangat, gas. GWS, oke. Oke. Jadi ini overview-nya dulu, nanti akan aku bahas satu-satu. Ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi luncur, ada sendi peluru. Terus apa nih sendi kondiloid? Jarang dengar. Ya sama, aku juga jarang dengar, cuma pas cari kok ada. Oh ya udah, bahas aja deh sekalian. Nah, ini bahasa Inggrisnya aku taruh di kanan. Kalau kalian mau cari video-video di YouTube yang tentang pergerakan sendi, ini nama-namanya, jangan bingung. Mending cari video di YouTube itu yang bahasa Inggris guys, karena buat video yang bahasa Indonesia itu kayaknya masih jarang deh. Jadi ini alternatif kalau kalian mau cari di YouTube ya soal pergerakannya. Jadi sendi putar tuh ya udah putar, yang berputar. Kepala kita bisa putar ya udah karena itu ada sendi putar. Nah, sendi engsel kayak yang di pintu ada engselnya. Pintu itu kan cuman klek 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 kayak gitu kan. Nah, udah engsel tuh kayak gitu sama kayak di siku kita dan di lutut kita itu. Nah, sendi pelana, kalau kalian bayangin ada orang naik kuda, ya udah memang bisa maju mundur tapi memang bisa juga ke samping. Bukan ke samping gerak itu ya, cuman dia memang punya akses untuk ke samping gitu loh. Cuman itu bukan gerakan utamanya. Gerakan utamanya memang maju mundur, cuman nggak terbatas cuma maju mundur doang, bisa juga kayak ke samping-samping gitu, nggak jelas cowboy gitu lah ya. Ya udah. Terus sendi peluru sebenarnya aneh juga, gambarnya peluru tapi kok kayak cobek. Paham nggak sih kalian yang ulekan itu? Nah, aku sih ingetnya kayak nama bahasa Inggrisnya tuh ball and socket, yaitu bola dan tempatnya gitu loh. Nah, bonggolnya ini sama tempatnya itu sendi peluru. Nah, yang dimaksud dengan peluru itu apa? Peluru itu kan maksudnya orang nembak tuh kan bisa ke segala arah ya. Ketika kalian nembakin peluru, nah pelurunya tuh nggak selalu jatuh di arah yang kita pengen. Nah, mungkin itu maksud si pemberi nama ya. Jadi peluru tuh maksudnya luas sekali nih, bisa kemana ke segala arah. Nah, jadi dia tuh memang bisa gerak kemanapun kayak gitu maksudnya sendi peluru itu. Nah, terus lanjut ke sendi kondiloid. Nah, sendi kondiloid ini sebenarnya adalah kembarannya sendi peluru. Cuman dia nggak sebebas sendi peluru dan lebih terbatas. Lihat aja bentuknya agak lebih banyak kan? Iya, benar. Nah, sendi luncur. Nah, ini yang rada aneh sih. Nah, jadi sendi luncur tuh gini loh, pergerakannya tuh ada dua yang nempel gini. Terus ya udah, kayak gini gitu. Apa coba yang kayak gitu? Ya kan? Gue juga bingung awalnya. Oke, kita next dulu ya. Nah, yang aku kuningin ini yang aku agak kesusahan ngafalinnya. Nah, putar itu ya udah sendi putar, alias dia tuh gayanya adalah berotasi. Nah, porosnya cuma satu. Nah, contohnya adalah tengkorak dan atlas. Atlas tuh yang aku bilang C1 itu penunjang si strong yang penunjang kepala kita itu. Nah, itu. Dia kan kepala kita tuh kan bisa muter ya. Nah, kepala kita tuh bisa muter karena berkat ada sendi putar ini. Nah, begitu pula dengan hasta dan pengumpul kita. Aku juga bingung ya muternya tuh kayak mana. Cuman oke, jadi contohnya ini. Ini persis banget loh sebenarnya kayak ulna dan radius ya nggak? Jadi dia tuh modelannya radius yang besar,
Enggak sih, sebenarnya kalau mau di real life kan, yang bentuknya kayak gini tuh adalah ulna ya. Jadi radius tuh memang besar, tapi di ujungnya dia kecil. Kalau yang di dekat sikunya besar itu adalah ulna. Jadi ini si ulna, ini si radius ya. Ulna itu apa? Ulna itu pengumpil. Ulna itu hasta. Maaf, ulna itu hasta, radius itu pengumpil ya. Maaf, maaf. Oke, engsel. Kalau kalian buka pintu dua arah nih. Nah, porosnya juga cuma satu kan? Nah, ini gampang. Siku sama lutut. Udah, itu aja sih menurutku yang paling gampang dihafalin. Karena kayak, paham nggak sih kalau kayak siku tuh pasangannya lutut ya kan? Kalau di atas siku, kalau di bawah lutut ya udah kayak gitu. Ankle juga bisa, cuman ya udah. Ankle juga semua arah juga bisa nggak sih? Ya udahlah. Ankle, ankle sama ankle kan mirip ya itu ya udah. Intervalang. Intervalang tuh adalah antara antar jari itu. Ini kan bisa nih dua arah gitu kan. Nah itu ya, sip, mantap. Pelana, nah kalau pelana ini adalah kayak riding a horse ya, saddle, pelana. Apa sih kayak Woody itu loh, Woody yang di Toy Story. Nah, pelana dua arah. Nah, ingat aja, aku sih ingetnya apa ya? Dari dulu yang paling aku inget pelana tuh jempol sih. Gak ada yang lain lagi. Dah pokoknya pelana jempol ya. Kalian lihat aja, kok kalian kalau ngelihat jempol kalian kayak ngelihat, bayangin tangan kalian itu adalah kuda, terus bayangin jempol kalian itu adalah orang yang sedang naik kuda. Ya udah, itu aja di bayangin kalian. Oh, ini ada sendi pelana gitu. Ada orang lagi naik kuda gitu. Jadi ini adalah sendi pelana ya, guys. Nah, terus peluru yang tadi aku bilang ball and socket. Nah, ya udah, ini bentuknya kayak apa sih? Oh ya, bentuknya bener banget, bentuknya kayak os clavicula dan os humerus ya, alias bonggol dan mangkoknya. Ya betul, peluru semua arah. Kalian bisa loh muter si ball and socket yang ada di pundak ini, kalian bisa kan kayak pemanasan, terus kalian putar tangan kalian kayak semua arah gitu. Nah, ya udah itu sendi peluru. Tapi jangan sering-sering ntar copot ya guys. Daerah sini tuh BTW sering banget terjadi namanya dislokasi bahu, alias apa sih dislokasi bahu itu? Ketika bonggolnya itu keluar dari mangkoknya itu. Nauzubillah, serem banget kan ya. Jadi memang harus berhati-hati. Iya, iya sih nggak patah. Ya, iya, tapi sakit ya guys dislokasi bahu itu. Tangannya kayak memble gitu loh, kayak melayot gitu. Nah, ya udah jadi berhati-hati. Oke, lanjut sendi luncur dan sendi kondiloid ini. Oh, usah dihafal lah ya. Ini ntar aku taruh di sini aja kalau kalian ada soal tiba-tiba, jahat sih kalau ada soal yang ngeluarin sendi ini. Nah, udah aku taruh di sini aja ya karena aku juga, maaf, aku juga terlalu nggak paham, jadi aku taruh di sini aja. Kalau ntar tiba-tiba ketemu soal ya guys, sendi luncur dan sendi kondiloid. Nih, kondiloid itu mirip sama peluru, cuman lebih terbatas aja sih gitu. Kayak pergelangan tangan gitu. Apa sih nggak jelas kan? Terus sendi luncur, tulang bahu bisa bunyi gak? Bisa nggak sih tulang bahu bisa bunyi? Tulang-tulangku tuh sering bunyi-bunyi sendiri, ya Allah, aku juga takut sebenarnya kayak apa sih? Nggak apa-apa deh, yang penting kita masih sholat. Apa sih nggak nyambung? Oke, luncur. Ya udah, yang aku bilang tadi loh ini, rotasi bidang datar, nggak ada poros. Udahlah, lanjut tuh ya, lanjut ya. Daripada pusing sendiri. Oke, apa nih gerakan-gerakan dalam persendian? Oke. Nah, oh ya. Oke, ini adalah gerakan dalam persendian ya. Jadi yang kemarin, aduh aku lupa lagi namanya siapa ya. Oke, kemarin Calvin nanya ke aku, kayak gimana sih cara fleksi? Oke, sebentar lagi ya. Jadi sekarang aku tahu dulu gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi itu apa aja sih? Yang pertama ada fleksi, kedua ekstensi, terus abduksi, adduksi. Kalau lagi kelas online gini kan rawan banget ketukar abduksi sama adduksi kan mirip ya. Jadi aku sebutnya abduksi sama adeduksi aja ya. Abduksi dan adeduksi. Rotasi, ada rotasi internal dan rotasi eksternal, kemudian ada sirkumduksi buat lingkaran. Ini yang paling gampang dihafal karena namanya mirip circle. Circle. Jadi kalian kan bisa ya bikin circle sama tangan kalian itu, coba aja deh nanti. Tapi kalian nggak gerakin bahu kalian yang gimana-gimana loh ya. Jadi memanfaatkan sistem sendi kalian aja karena tadi seperti yang kita udah tahu ball and socket itu kan sendi peluru ya. Jadi bisa ke segala arah. Nah, yaudah kalian mengandalkan tulang kalian yang ada di bonggolnya itu, insya Allah bisa. Tapi jangan aneh-aneh juga, jangan dipaksain juga ya, hati-hati dislokasi. Oke, flexing otot. Jadi fleksi otot ya, terus ekstensi, dilurusin,
Fleksi juga bukan buat di siku doang, ada di kepala juga, ada di kaki juga ya. Jadi bahu, siku, lutut, panggul kita itu semua bisa fleksi dan ekstensi, dan abduksi dan adduksi. Nah, cara ngingetnya gimana? Siapa yang ngejauh, siapa yang ngedeket. Nah, abduksi itu yang ngejauh ya. Cara ngingetnya abang jauh, adik dekat. Nah, jadi abduksi abang jauh, menjauh dari sumbu tubuh kita. Adduksi adalah mendekat ke sumbu tubuh kita gitu. Jadi kalau kalian ngangkat tangan terus kalian turunin, nah ya udah, abduksi itu yang ngangkat tangan, adduksi itu yang kalian turunin tangan kayak gitu. Oke, kalau dislokasi bisa kembali ke semula nggak? Bisa banget. Jadi dislokasi bisa dibalikin ke semula itu pakai ada beberapa teknik-tekniknya, sama dokternya itu ditarik lagi ke dalam soketnya itu. Nah, tapi kan itu sakit ya, terus pokoknya harus dilakukan dengan benar supaya nggak mencederai saraf dan pembuluh darahnya gitu. Jadi dislokasi bahu, jangan diapa-apain, langsung bawa ke dokter, jadi harus dibenerin sama pendokter lagi, sama dokter atau terapi yang berpengalaman ya. Pokoknya itu jangan dibenerin sendiri deh kalau dislokasi bahu, takut malah kena saraf atau pembuluh darahnya. Kayak gitu. Nah, oh iya, di jari juga ada adeduksi dan abduksi ya. Abang jauh, nih jari-jarinya menjauh, adik dekat, berarti jari-jarinya mendekat. Kayak gitu guys. Oke. Flexing otot, lurusin. Oke, udah ya. Rotasi itu muter biasa. Rotasi. Di sini ada gambarnya nggak sih? Next, kayaknya ada deh. Oke. Jadi rotasi yang ke arah luar itu adalah lateral. External rotation ya. Lateral itu kan samping, medial itu tengah. Nah, external rotation itu adalah keluar ke samping. Nah, internal rotation adalah ke dalam, ke arah sumbu tengah tubuh medial. Oke, rotasi juga ke kanan kiri. Nah, ini nih supinasi dan pranasi. Masih bingung? Oke. Ingat aja posisi prone kalau lagi main PUBG atau main game sejenisnya. Prone itu kan artinya kalian tiduran, apa sih? Yang ngepron gitu kan, bersembunyi dari lawan. Nah, udah, ya deh kayak gitu. Anggap aja kalian kalau tangan kalian prone itu kayak lagi bersembunyi di semak-semak kayak gitu. Udah, cara gampang kayak gitu. Insya Allah sampai besok kapan juga nggak bakal lupa kalau prone tuh artinya kayak gini kan. Karena kalian, oh ya, masa ada orang sembunyi telentang kayak gini, nggak mungkin kan. Jadi ya udah, supinasi itu tangannya telentang, pronasi tangannya ngepron kayak gini, habis itu elevasi, elevator, kayak elevasi itu artinya naik ya, depresi itu artinya turun. Nah, kenapa kok? Iya, jadi rahangnya ya, rahang bawahnya yang main. Rahang bawahnya yang naik itu artinya dia elevasi, rahang bawahnya turun, dia itu depresi. Walaupun kelihatannya elevasi itu yang nggak sih, karena kayak kebuka gitu kan elevasi. Enggak, elevasi dilihat dari sudut pandang mandibula ya, rahang bawah. Jadi orang bawahnya naik, oh berarti elevasi. Oh, orang bawahnya kebuka, turun, oh berarti depresi, kayak gitu. Nah, inversi kalau jadi kalian kayak orang main balet gitu ya. Nah, itu agak inversi tuh. Nah, kalau eversi itu kayak apa sih? Nggak ada juga sih orang yang jalannya eversi kayak gini. Kalau lantainya lagi kotor gitu kali ya. Nggak sih, kayaknya ini nggak mungkin dilakuin kalau misalnya berdiri deh. Jadi kan harus duduk. Oke, lakuin sekarang kalian. Inversi dan eversi. Oke, jadi kayak rotasi ke dalam dan rotasi keluar gitu. Oke. Oke. Aku udah ngajar berapa lama sih? Ya Allah, ini padahal kita baru mau mulai ke bagian yang susahnya loh, guys. Bahas sekarang apa? Next. Apa udah kesorean nih? Masih lah ya, masih. Masih semangat? Masih semangat. Yuk, yang masih bernafas boleh ngechat. Oke, masih ya. Dari tadi aku jelasinnya nggak kecepatan kan? Kalau kecepatan bilang ya, oke, masih semangat ya guys. Keren deh emang, pejuang. Amin, dapat sekolah yang kalian mau ya, amin. Oke, jadi sekarang gimana sih caranya kita kontraksi otot, ya fleksi. Nah, nih, otot kita tuh sebenarnya kan tadinya tuh kan lurus-lurus aja ya, tapi kalau misalnya kita fleksi, itu kan, oh berarti bisepnya berkontraksi. Ini kan bisep tricep ya. Ketika kita fleksi, yang kontraksi bisepnya, masih ingat ketika kita relaksasi, yang kontraksi tricepnya. Nah, kok bisa tulang itu memendek? Nah, jadi memang cara singkatnya kontraksi otot, ya udah, simpelnya otot itu memendek ketika kita kontraksi. Nah, cara fleksi gimana? Ya, caranya adalah dengan mengkontraksikan otot itu. Nah, nih, aslinya dia kalau relax itu dia panjang, tapi kalau kontraksi dia membesar kayak gini kan. Nah, caranya gimana? Oke, kita lanjut ke otot ya.
Oke, bismillah. Otot. Nah, ini adalah alat gerak yang aktif. Nah, ketika aku bilang kondro itu tulang rawan, osteo itu tulang sejati. Nah, mio itu adalah bahasa Latinnya dari otot. Pokoknya kalau ada mio apa gitu, bukan motor mio ya. Mio itu adalah otot. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi, terminologi yang mirip dari sel biasa. Ketika di sel biasa kalian menemukan kata-kata kayak sitoplasma, membran plasma, retikulum endoplasma, dan mitokondria, di otot hal-hal tersebut sayangnya berubah. Berubah jadi apa? Jadi sarkoplasma, sarkolema atau plasmalema, retikulum sarkoplasma, dan sarkosom. Ini memang jarang sih, cuman ketika ada soalnya, apa salahnya kalau kita ngafalin dari sekarang kan? Oke, jadi awalannya dulu ya. Membran itu apa sih? Membran tuh semacam ini ya. Aku sekalian reminder aja. Membran itu adalah pemisah ya. Jadi pemisah. Nah, ini sarkolema. Nih, sarkolema ini adalah membran plasma. Kalau di sel, membran plasma itu yang ada ini loh. Protein yang ada kayak pagar-pagar, yang ada kayak bulat-bulat. Nah, itu kan pemisah intraselur dan ekstraselur. Nah, kalau misalnya sarkolema ini, dia adalah pemisah di bagian dalam ototnya ini sama di bagian luarnya. Udah, gitu aja. Sama. Ada pokoknya kalau plasma, gimana ya? Kalau sitoplasma tuh apa sih guys? Sitoplasma tuh ini kan kayak sel hewan. Kalau misalnya satu kesatuan sel. Oke, jadi bedanya sitosol sama sitoplasma tuh apa? Sitosol ini aku sekalian kasih tau ya. Jadi sitoplasma tuh aku pakai analogi sup ya. Jadi kalau sitoplasma itu adalah satu kesatuan mangkok isinya sup, kuah supnya, dan ada jagung, ayam, segala macam itu namanya sitoplasma. Tapi sitosol apa? Sitosol itu adalah ketika organelnya, maksud aku jagung, ayam, itu dihilangin semua. Nah, itu namanya sitosol. Jadi sitosol itu cuma kuahnya doang, kuah supnya. Nah, kayak gitu. Berarti sitoplasma itu adalah satu kesatuan ya. Mangkok, sup, dan benda-benda yang di dalam supnya tadi itu adalah sitoplasma bersama organel-organel itu. Nah, itu udah berarti sarkoplasma itu sama. Coba deh kalian lihat nih, panahnya nunjuk sarkoplasma sama panahnya sarkolema, apa coba bedanya? Nah, jadi maksudnya tuh sarkolema tuh adalah luarnya ini ya, si membran ini. Nah, kalau sarkoplasma tuh ya udah satu kesatuan. Luarnya iya, dalam-dalamnya iya. Dunia lain ini namanya adalah sarkoplasma kayak gitu. Jangan bingung ya. Jadi sarkoplasma ini dan sarkolema atau plasmalema, tapi ini jarang, sarkolema aja. Nah, retikulum endoplasma yang ada di sel berubah jadi retikulum sarkoplasma, cuman berubah sarkonya aja. Nah, mitokondria yang ada di otot tuh di mana? Ada di sela-sela sini nih. Memang nggak kelihatan sih, cuman nanti kayaknya ada deh foto yang bakal kelihatan. Jadi, karena mitokondria itu kan supply apa ya? Apa sih mitokondria itu kayak supply energi gitu nggak sih? Atau apa ya? Pokoknya yang kayak kepala rumah tangga gitu nggak sih kalau di sitoplasma? Nah, dia tuh tentu ada di sini karena dia fungsinya penting buat seluruh tubuh kita ya. Oke, ini sarkolema. Retikulum sarkoplasma itu bentuknya kayak gini, kayak jaring-jaring kayak gini, guys. Memang wonderful sekali ya. Nah, ini adalah otot kita. Oke, kita lanjut dulu, guys. Otot si alat gerak aktif yang melekat di rangka. Oke, dia mulai oleng dikit nih ya. Oke, jadi ketika nah, seperti yang kita tahu, otot itu kan menempel di tulang ya. Nah, oke aku kesini dulu deh. Jangan deh. Ya udah gini dulu deh. Jadi otot yang menempel sama tulang itu namanya tendon. Nanti bakal ada di belakang. Cuman ini aku jelasin brief aja dulu. Nah, jadi otot itu kan pasti nempel sama tulang ya. Orang otot menggerakkan tulang. Nah, bagian yang menempel langsung jembatan antara otot dan tulang itu namanya adalah tendon. Nah, tendon tuh apa sih? Tendon tuh urat kalau kalian makan daging ya. Nah, itu tendon. Nah, jadi otot kita tuh dari besar kayak gini, terus bentar. Jadi awalnya tuh otot tuh besar kayak gini, terus terdiri dari beberapa vasikulus otot yang lebih kecil kayak gini, dan vasikulus ini juga terdiri dari satuan serat otot yang kecil kayak gini. Antara aku jelasin abis ini deh, ada gambar yang lebih nggak membingungkan lagi. Jadi aku jelasin karakteristiknya dulu aja ya, antar anatominya habis ini. Nah, jadi basic properties of muscle alias karakteristiknya itu adalah kontraktilitas. Nah, kemampuan untuk merespon rangsangan. Nah, iya dong kalau misalnya saraf nganterin, oke kamu jalan. Nah, ya udah, otot merespon jalan gitu kan. Nah, itu adalah sifat kontraktilitas. Kalau eksitabilitas atau iritabilitas itu adalah kemampuan untuk memendek secara aktif dan mengerahkan tarikan atau ketegangan. Iya, kontraksi.
intinya kontraksi. Jadi otot kita ketika kita mau bergerak itu berkontraksi, namanya memendek secara aktif kayak gitu. Nah, ekstensibilitas, kemampuan untuk terus berkontraksi pada rentang panjang istirahat. Jadi dia bisa nih di-push terus untuk berkontraksi ya. Nah, terus elastisitas, kemampuan untuk memantul ke arah semula setelah kontraksi. Ketika sudah selesai kontraksinya, dia akan elastis lagi, panjang lagi, setelah kontraksi dia udah aman lagi, udah memanjang lagi. Oke, itu adalah 4 basic properties of muscle, siapa tahu ditanya. Cuman aku nggak hafal sih kalau jujur. Nah, oke. Jadi otot kita itu oke, kita langsung ambil satu bagian kayak gini ya, satu serat nih. Sebenarnya nggak serat juga sih, satu otot besar kayak gini. Nah, dia itu nih tendon ya. Nah, dia itu terdiri, dia itu lapisan pelindungnya. Jadi ada 3 lapisan pelindung otot ya, alias kayak semacam bagian luar dari sarkoplasmanya itu. Pokoknya yang lapisan luar tadi tuh loh. Sarkolema guys, maksudnya sarkolema ya. Jadi sarkolemanya itu ada 3. Epimisium, perimisium, dan endomisium. Ada mionya ya di sini, yang mi-nya ya. Nah, itu artinya dia otot. Nah, epi itu yang paling luar, habis itu kita masuk ke perimisium, habis itu kita masuk ke endomisium yang paling dalam ya. Nah, ini epimisium. Epimisium melindungi beberapa vasikulus. Nah, ini. Jadi, ini satu muscle gitu ya. Nah, terus dia dilindungi oleh epimisium. Nah, ketika satu vasikulusnya kita ambil, kita gedein kayak gini. Nah, dia dilindungi oleh perimisium. Nah, ketika vasikulusnya ini kita, jadi ini tuh kayak, kalian bayangin kayak sapu, paham gak sih? Sapu yang buat nyapu halaman. Nah, itu tuh kayak gitu persis. Jadi kayak kumpulan-kumpulan itu terus diikat sama si yang buat ngeikat sapunya itu. Nah, ya udah kayak gitu persis. Bayanginnya kayak gitu aja, kayak sesuatu diikat terus itu diikat terus itu diikat gitu. Jadi ada pengikatnya. Nah, pengikatnya itu si epimisium ini, perimisium ini, dan ketika salah satu vasikulus ini kita buka, kita ketemu yang namanya miofibril. Enggak, ini masih miofibril, masih di dalam lagi ya. Nah, jadi ini adalah serat ototnya yang terdiri dari beberapa miofibril. Nah, miofibril ini kenapa aku kotakin? Karena dia penting banget ya. Ini adalah struktur yang akan kita bahas untuk kontraksi otot berikutnya. Jadi ingat aja epimisium yang paling luar, habis itu ketika ini diambil jadi perimisium, ini diambil jadi endomisium. Nah, akhirnya kita sampai juga di miofibril adalah satu satuan. Jadi kalau misalnya tulang sejati itu namanya osteon ya, satu satuannya, otot itu satu satuannya namanya miofibril. Nah, miofibril ini nih yang akan kita bahas lebih lanjutnya. Jadi ya udah gitu deh. Lanjut ya. Ini aku kasih gambar mikroskop nih. Jadi epimisium nih yang paling luar nih, ini satu otot ketika kita amati di bawah mikroskop ya. Oke, terus ini perimisium nih, Ini misalnya ini satu bulatan ya, perimisium. Dan ini satu bulatan, perimisium. Nah, gini deh, satu bulatan perimisium nih. Nah, yang di dalamnya ini endomisium. Berarti di tetek di sini ada titik-titik miofibril ya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Ini istilahnya di otot. Nah, oke, jadi lanjut tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Karena yang namanya otot rangka itu, tulang rangka, itu kan pasti digerakkan oleh otot ya, namanya juga tulang rangka. Kok jadi gitu sih? Maksud aku otot rangka ya, otot skelet, otot lurik. Nah, otot lurik itu kan tugasnya untuk menggerakkan otot, untuk menggerakkan tulang. Maaf, otot skelet itu kan fungsinya untuk menggerakkan tulang. Nah, makanya dari itu otot itu pasti nempel sama tulang. Nah, otot yang nempel sama tulang, bagian-bagiannya itu namanya tendon. Nah, urat yang tadi aku bilang itu. Nah, ini yang putih-putih. Kalau kalian lihat di buku anatomi, itu juga sebenarnya masih bagian dari otot. Cuman ya udah kebetulan aja dia nempel sama tulang dan dia mendapat nama baru, yaitu adalah si tendon ini. Nah, kalau fasia apa? Fasia itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan otot. Nah, kalau misalnya ada otot dan otot nih sebelahan atau tumbuk-tumbuk atau atas bawah atau ada juga nih selaput pembungkus otot. Nah, itu namanya fasia. Cuman ini jarang dibahas. Lanjut ke ligamen. Nah, ligamen ini tadi yang aku bilang selotip, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, kan tulang dan tulang, selotip yang ngejaga supaya dia itu stay in place gitu. Nah, itu namanya ligamen. Contohnya seperti ini nih, supaya nih tulang nih, ini tulang. Nah, udah ligamen, semacam selotip gitu, perekat. Nah, terus apa sih ini origo dan insertio ini? Nah, origo itu adalah perlekatan pada tulang yang terfiksasi
fiksasi itu artinya dia nggak bergerak kan, fiksasi itu diem. Nah, sumbu tengah tubuh kita tuh kan diem. Nah, itulah kenapa, which is kenapa origo tuh mostly adalah yang rangka aksial kita ya. Nah, nanti aku bakal jelasin lagi, insersio itu adalah perlekatan pada tulang yang bergerak. Sekarang aku minta kalian membayangkan otot bicep. Oh ya, kenapa aku nggak balik lagi ke yang tadi ya? Nah, lihat deh. Ini kan ada tendon nih. Tendon ada 2 nih ya. Nah, ini dinamakan origo. Ini dinamakan insersio. Kenapa? Coba kalian lihat. Ketika dia kontraksi, ketika dia relaksasi, bagian mana yang bergerak, bagian tendon mana yang menempel sama tulang yang bergerak? Oh, yang bawah. Nah, ini adalah insersionya. Berarti lokasi insersio dari otot bicep ini adalah bagian ini tulang, entah ini radius atau ulna ya. Nah, itu berarti insersi itu pokoknya bagian sini. Nah, origo, originnya dari mana yang nggak bergerak, mau kalian jungkir balik, itu dia akan tetap stay di sini, itu adalah di sini. Berarti bagian tendon atasnya dari otot bicepnya itu yang nempel sama os humerus, kepala bonggolnya os humerus ini, ya kan? Paham nggak? Jadi ini memang mungkin nempelnya di os humerus atau nempelnya di os clavicula ya guys. Cuman claviculanya nggak ada. Intinya clavikula padahal bukan rangka aksial ya. Pokoknya intinya origo itu selalu lebih tengah, selalu lebih proksimal dibandingkan insersio. Oke? Paham ya? Semoga paham. Kalau kecepatan nanti dipahami lagi sendiri. Oke? Oke, lanjut dulu. Oke, jadi sekarang kita bahas otot, jenis ototnya. Aku cepet aja ya, karena udah dibahas seumur kita belajar ya. Otot lurik, otot rangka ya. Nah, ini melekat pada rangka. Terus, lihat deh, otot lurik itu rapih banget, guys. Jadi, ini otot lurik kita, rapi banget. Ada zona terang. Lihat deh, kalau kalian sekilas ngelihat ada yang warnanya terang dan gelap kan. Nah, itu nanti ada hubungannya sama anatominya lagi. Nanti kita bahas. Nah, bentuknya tuh panjang, terus ada strie-strienya, kayak gini namanya strie-strie itu, terus ada nukleusnya. Ini muscle fibernya, satu muscle fiber itu satu kayak gini ya. Nah, lokasi dan fungsinya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Maaf, soalnya aku buru-buru ngejar fisiologi ototnya. Kayaknya aku skip aja nggak sih? Karena ini tinggal dihafalin aja nggak sih? Kayak letak dan jumlah intinya, dan sadar atau nggak sadar. Kan pasti kalau kita ngegerakin tangan, kita sadar ya. Nah, tapi kalau kita menggerakkan otot-otot usus kita atau kita mendetakkan jantung kita itu kan nggak sadar ya. Udah hafal luar kepala ya itu, dan kemampuan kontraksinya. Nah, terus juga warna-warnanya kalian bisa langsung buka sendiri ya guys di PPT ini, semua lengkap. Ada di Bitly garis miring materi bersinar, M-nya besar, B-nya besar. Terus ini otot polos, nggak ada strienya. Terus ini otot jantung. Oke, aku skip dulu. Nah, ciri khas dari otot jantung adalah adanya diskus intercalatus. Gak usah dihafalin, pokoknya kalau ada yang ciri khas, oh ya ciri khas adanya di otot cardiac muscle ini, di otot jantung. Ada kayak garis patah-patahin loh guys. Nah, itu namanya diskus intercalatus. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke fisiologi otot yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Nah, masih ingat myofibril ya? Coba kita lihat lagi deh slide-nya. Nah, myofibril tuh yang mana? Yang ini tadi yang aku bilang, hal yang penting ini. Satu satuan otot tadi. Nah, oke. Jadi kita bahas dulu anatominya sedikit. Myofibril tadi ditempeli oleh retikulum sarkoplasmik kayak yang ini ya. Fungsinya diskus intercalatus itu aku lupa. Boleh nanti dicari dulu ya sendiri ya. Oke. Sarkoplasmik retikulum ini fungsinya apa? Dia fungsinya penting guys. Makanya aku kotakin, nanti bakal ada. Nah, jadi di dalam serat otot kita, nah kenapa tadi ada warna gelap? Kenapa tadi ada warna terang? Nah, itu karena dia terdiri dari filamen-filamen yang tebal dan tipis. Nah, aku dulu nggak suka sih pelajaran ini, jujur. Aku nggak bisa tuh ngafalin namanya garis apa, pita apa gitu. Tapi tenang aja, kita akan coba menganalogikan ya guys di sini. Nah, jadi filamen tipis yang menyusun ini, jadi kalau kalian sekilas ngelihat, ada yang garisnya tipis, ada yang garisnya tebal kan. Udah memang benar kayak gitu. Yang tipis ini adalah filamen tipis si aktin, utamanya aktin ini yang tipis ya. Yang tebal, yang warnanya oranye ini adalah miosin. Cara ngafalinnya gimana? Kalau aku sih cara ngafalinnya, menurutku miosin itu hurufnya lebih tebal dibandingkan aktin ya. Jadi kayak gitu deh, miosin itu lebih tebal. Aku cara ngafalinnya gimana ya?
gitu deh. Aktin tuh lebih tipis hurufnya, miosin lebih tebal gitu. Filamen tipis aktin, filamen tebal miosin. Nah, ini dia retikulum sarkoplasma adalah tempat menyimpan kalsium atau Ca. Jadi waktu itu aku bilang, Ca tuh penting banget guys buat kontraksi otot. Kenapa? Karena dia kunci terjadinya kontraksi otot. Jadi trigger dari segala trigger kontraksi otot itu dipimpin oleh kalsium. Kalau nggak ada kalsium, nggak bakal ada kejadian namanya kontraksi otot. Kenapa? Coba kita lanjut dulu ya. Oke, aku jelasin. Nah, sarkomer itu apa? Nah, jadi lihat deh guys. Jadi sarkomer itu adalah satu komplek itu. Nah, satu komplek ini terdiri dari garis yang zigzag kayak gini. Nah, zigzag ini. Nah, satu sarkomer itu dari garis zigzag satu dan sampai garis zigzag satunya lagi itu namanya satu sarkomer. Nah, nih satu sarkomer adalah dari garis satu Z. Nah, gampang nih ngapalinnya. Garis Z itu apa? Garis Z itu yang bentuknya zigzag. Nah, Z. Nah, satu garis Z ke satu garis Z yang sebelahnya. Alias antara dua Z line. Itu namanya satu sarkomer. Atau bisa juga, ini nanti dulu deh. Nah, jadi garis itu ada M sama Z, pita itu ada A sama I, zona itu ada H. Nah, kita mulai bagian tengahnya nih. Sekilas kalau misalnya, oke nanti udah. Jadi garis M, middle ya, M itu tengah. Jadi kalian tengah-tengah dari sarkomer, udah itu garis tengah, garis M, garis middle. Dah, hafal ya langsung sampai sekarang. Zigzag tuh yang pinggir, tengah tuh yang middle, M ya. Nah, membagi dua zona H yang sama besar. Jadi aku ingat H and M, H dan M ya. Nah, ini zona H ya. Zona H tuh sini berarti. Nah, zona H, terus ini M. Jadi M membagi H sama besar, H and M ya. M middle, zona H. Nah, lanjut dulu. Ini ada, udah kebahas ya, garis M, garis Z, sama zona H. Sekarang ada yang namanya pita. Pita A sama pita I. Nah, aku cara ngafalin. Jadi pita I itu adalah daerah terang. Pita A adalah daerah gelap. Nah, cara ngafalinnya gimana? Kalau aku biasa kayak gini. I itu terang gitu. Terang gitu. Nah, ya udah. Terang. Jadi kalau sekilas ini kan ada ya terang gelap kayak gitu. Nah, daerah terang itu isinya adalah filamen yang tipis. Jadi filamen yang tipis itu adalah pita I. Mana nih pita I? Nah, ini pita I nih. Coba ini lebih gelap nggak sih dibandingkan yang ini? Udah jelas banget sebenarnya. Pita I yang daerah terang tuh isinya yang tipis-tipis aja. Karena kalau tebel-tebel ntar gelap ya kan. Nah, ya udah isinya filamen tipis. Nah, kalian tinggal, jadi mereka ini saling berpotongan gitu loh guys. Jadi mending kalian ngafalin sesuai posisinya aja. Jadi kalau mau gimana-gimana udah tinggal gampang. Yang daerah terang itu adalah sini nih. Nah, mulai dari yang tipis, terus ada garis Z juga di sini. Nah, ini adalah yang terang. Yang daerah gelap itu isinya filamen tebal alias miosin ya. Nah, di situ ada zona H, ada garis M, garis awal dan akhir aktin dalam satu sarkomer. Ya, benar, aktin. Garis awal dan akhir aktinnya ya. Jadi aktin nyambung langsung aktin tuh yang ini ya. Aktin tuh yang ini. Jangan terkecoh ya guys. Yang aktin tuh yang merah. Aktin tuh yang merah. Terus miosin itu yang ini ungu. Mungkin kalau masih belum hafal nanti kalian bisa ulang sendiri ya guys. Guys, aku ngidupin lampu sebentar ya. Bentar. Oh ya, masih di mute tadi. Oke, udah aman ya. Oke. Jadi ini adalah bagian-bagian tadi, garis M, Z, pita A, sama I, zona H. Mungkin aku bakal ngejelasinnya masih 15-20 menit lagi. Buat yang udah kesorean, nggak apa-apa kalau mau leave duluan, gara-gara ini udah kesorean banget, nanti bisa tetap ada di YouTube. Cuman aku bakal lanjut terus lagi ya buat ngejelasin fisiologi ototnya. Nanti kalian bisa cek di YouTube juga. Maksudnya kayak gitu. Nah, oke. Jadi ini adalah bagian-bagian garis M, Z, pita A, I, zona H ya. Udah aman ya ini ya, pita AI-nya. Ya, buat yang mau pulang dulu boleh diisi bitly-nya dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi tadi aku bilang ada yang namanya filamen tipis dan filamen tebal. Nah,
tipis tuh yang mana sih? Tipis tuh yang aktin kan. Nah, jadi ini, nih yang kayak gini kalau dibesarin itu bentuknya jadi kayak gini. Nah, aktin itu yang merah ya guys, yang ini. Nah, aktin ketika di zoom lagi bentuknya kayak gini. Nah, ada yang namanya troponin yang bentuknya kayak buletan ini, ada yang namanya tropomyosin. Nah, cara ngafalinnya gimana? Tropomyosin itu kan hurufnya lebih panjang ya dibandingkan troponin. Jadi tropomyosin itu yang panjang, yang tali. Nah, si tropomyosin ini ditempelin oleh troponin. Oke? Nah, terus ada yang namanya active site. Nah, active site ini apa? Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Nah, oke, jadi ada komponen-komponen yang harus dihafalin dulu nih. Si aktin, si tipis, si troponin dan tropomyosin ini juga masuk ke filamen tipis ya. Cuman dia kayak supporting group aja gitu, troponin dan tropomyosin. Kemudian si hero yang ditebelnya ini namanya adalah myosin. Yang ungu nih, yang zona gelap ini, yang daerah gelap ini. Nah, dia namanya adalah myosin. Nah, myosin ini ada tail-nya, ada ekornya, ada kepalanya, myosin head. Nah, ini yang penting banget nih buat kontraksi otot. Oke, gimana cara kontraksi otot? Oke, udah nggak sabar banget ya kayaknya. Oke, lanjut nih. Cara otot kontraksi. Cara otot kontraksi adalah dengan sliding filament teori. Adalah alias, lihat deh, ini adalah kondisi ketika otot kita belum berkontraksi. Nah, ini adalah kondisi ketika otot kita udah berkontraksi. Ada perbedaannya? Iya, ada dong. Jadi, filamen tipisnya itu geser, jadi overlap ke yang tebal gitu loh. Nah, nih, ini kan yang tebal ya, ini yang tipis. Nah, dia semakin geser ke tengah gitu. Nah, makanya bikin ototnya makin pendek, dan seperti itulah teori kontraksi yang terjadi, yang diakui, dan yang paling mudah dipahami. Sebenarnya kayak nggak ada juga sih yang kayak tahu secara pasti kontraksi otot seperti apa, cuman ini adalah salah satu teori yang paling terkenal, paling diakui, dan paling mudah dipahami. Jadi kita belajar ini aja ya guys. Oke, sliding filament theory. Jadi videonya aku ambil akses video dari judulnya itu kelas 11 biologi muscle contraction. Linknya aku taruh di PPT yang bakal ada di drive nanti ya. Bagian notes-nya jangan lupa cek. Itu karena videonya paling gampang dipahami, karena ada ilustrasi yang lucu. Nah, jadi kita pertama ngedapetin sinyal, itu kan dari otak ya. Ayo jalan, ayo makan, ayo tidur. Nah, otot-otot kita itu kan digerakkan oleh si otak kita. Nah, otak kita ngirim pesan itu melalui si saraf kan. Nah, saraf ini menempel langsung sama otot kita. Itulah kenapa otot kita tuh bisa langsung gerak. Karena saraf kita nempel sama otot kita nempel sama tulang gitu. Jadi memang perpindahannya itu secepat itu karena semua saling nempel. Nah, ketika sarafnya itu udah menghantarkan pesan, oh kamu disuruh jalan sama otak gitu. Oh ya udah. Nah, si motor neuron dari si sarafnya ini terjadi sebuah junction ya, atau kayak apa sih junction tuh bahasa Indonesianya? Neuromuscular junction, alias saraf dan otot ini terjadi sebuah junction kayak gitu. Nah, sebenarnya dia tuh nggak nempel ya guys. Sebenarnya ada yang namanya sinaps. Sinaps itu adalah kayak jarak gitu. Ada jarak antara saraf dan ototnya itu, di mana justru saraf itu ngasih pesannya tuh lewat sinapsnya itu. Jadi kalau masih ingat ya, presinap, sinap, possinap. Nah, itu di sini possinapnya adalah si sarkolemanya, presinapnya adalah motor neuronnya, dan sinapnya itu adalah si space yang ada di tengah ini. Nah, oke, lanjut dulu. Jadi pesannya itu dianterin dari otak nih. Nah, terjadi aksi potensial. Nah, aksi potensial itu apa sih? Terjadi perbedaan. Jadi di tubuh kita itu kan ada yang namanya ion-ion ya. Nah, ion-ion tubuh kita ada yang plus, ada yang minus. Nah, ketika terjadi perbedaan aksi potensial, itu yang menyebabkan si saraf kita itu bisa menghantarkan pesan. Nah, aksi potensial ini namanya aksi potensial. Nanti mungkin bakal dibahas lebih lanjut di sistem saraf ya. Nah, oke, ini tadi aku bilang presinap dan postsinap. Ini terjadi di sini ya, terjadi di sinap. Ternyata aku kasih SS juga. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pesan-pesannya nih, pesan-pesannya yang tadi diantar sama si apa namanya saraf. Ini namanya adalah neural signal atau neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu apa sih? Aku sering dengar tapi aku nggak tahu sampai sekarang neurotransmitter itu apa. Itu adalah pesan. Nah, jadi pesan yang diantarin sama otak kita itu kan macam-macam ya. Ada pesan, mungkin ada pesan A, pesan B, pesan C. Nah, ini adalah pesan yang jenisnya namanya neurotransmitter. Nah, kebetulan di kontraksi otot, pesan yang kita pakai ini adalah neurotransmitter. Nah, bukan.
Maksudnya neurotransmitter itu adalah pesannya. Nanti jenis pesannya ada lagi. Nggak coba sih. Kalau kalian mau ngelihat deskripsinya, aku taruh juga ya di notes PPT ini. Jadi don't worry. Nah, kok ada CA? Tiba-tiba kok ada CA lagi? Nah, jadi CA ini memang ada untuk menghantarkan pesan itu. Jadi trigger pesannya itu sampai, itu adalah si CA. CA itu penting banget buat otot. Kenapa? Iya, karena dia penting banget buat sebagai trigger di sini. Nah, jadi CA ini ngerangsang supaya vesikel-vesikel pesannya ini keluar dari saraf dan otot kita bisa gerak kayak gitu. Nah, jadi CA itu triggernya ya guys. CA yang men-trigger pesannya ini supaya dia bisa keluar dari saraf menuju otot, menuju sinaps, menuju otot. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi pesan, nah ini tadi yang aku salah bilang, maaf. Jadi neurotransmitter itu pesannya. Nah, jenis pesannya apa yang kita pakai buat kontraksi otot? Jenis pesannya adalah asetilkolin. Oke, jadi jenis pesan tuh macam-macam. Ada pesan A, pesan B, pesan C. Nah, pesan yang kita pakai di kontraksi otot ini adalah asetilkolin. Nah, oke, udah inget ya. Ini penting sih. Menurutku bakal kayak pokoknya neurotransmitter apa yang dipakai buat kontraksi otot, itu jawabannya pasti asetilkolin. Oke. Nah, asetilkolin ini yang dikeluarkan nih. Nah, CA-nya tadi udah men-trigger supaya dia bisa keluarkan ke sinaps. Nah, dia masuk nih ke otot kita. Nah, sekarang pesan-pesannya nih udah masuk ke otot kita ya. Nah, yang bisa bikin dia masuk apa? Iya, aksi potensial lagi. Pokoknya aksi potensial itu cara gampangnya ada perbedaan muatan ya di antara dua hal, luar dan dalam. Nah, itu yang bisa menyebabkan sesuatu itu berpindah masuk. Nah, CA-nya itu juga ikut masuk nganterin si asetilkolinnya itu tadi. Nah, asetilkolinnya itu ternyata dia tuh cuman pesan kayak burung merpati, paham nggak sih? Jadi ya udah, oh ya udah, aku cuman nganterin pesan aja, tapi aku ikut masuk gitu. Nah, yang masuk adalah kalsiumnya. Nah, si asetilkolinnya ini tetap ada di bagian luar-luar sinaps ini untuk menjaga supaya kontraksi otot. Jadi ketika kontraksi otot itu bekerja, si asetilkolin bakal akan terus di situ. Ketika udah nih ototnya mau relaksasi, ya udah asetilkolinnya di clear area, dibersihkan dari si sinapsnya itu. Jadi paham ya, si asetilkolin itu adalah sebagai penanda supaya otot itu suruh kontraksi gitu loh. Jadi trigger supaya pesannya itu jalan adalah CA, dan CA juga yang akan masuk ke dalam ototnya nanti, tapi asetilkolin itu sebagai penanda bahwa oh masih terjadi kontraksi loh di sini. Dia juga yang akan terus kontraksi, jadi kayak semacam tukang parkir gitu loh, terus kontraksi terus udah nggak disuruh kontraksi nih, ini udah kabur. Nah, nanti ada suatu enzim yang bisa ngusir si asetilkolin ini, dan kontraksi otot akan berhenti, kayak gitu. Jadi ototnya akan relaksasi. Tapi itu nanti lagi deh, lanjut dulu. Nah, CA ini masuk ya guys, ke dalam sarkolema. Nah, ini dia sarkoplasmik retikulum yang tadi aku bilang, dia fungsinya adalah sebagai penyimpan dan yang ngeluarin CA. Nah, sarkoplasmik retikulum tadi kan yang kayak jaring-jaring kayak gini kan. Nah, jaring-jaring ini yang bakal menjadi trigger dari kontraksi otot, oke? Terus dia masuk ke dalam sarkoplasma. Nah, ini nih si paling membingungkan. Dah aku nggak suka banget zaman dulu belajar ini, tapi oke, ayo kita pasti bisa. Nah, jadi CA tadi akan menempel. Jadi tadi udah aku jelasin ya. Jadi ini adalah si aktin. Jangan bingung karena warnanya beda, maaf. Aktin, terus ada troponin, terus ada tropomyosin yang panjang ya. Tropomyosin, troponin, aktin, myosin. Myosin ada tail-nya, myosin ada head-nya juga. Nah, oke. Nah, jadi CA akan nempel di troponin. Ingat ya, CA nempelnya di troponin. Nah, ketika CA nempel di troponin ini, dia menyebabkan si tropomyosin bergeser. Oke, jadi CA ini adalah trigger ya. Ingat CA itu kan trigger. Dia men-trigger supaya tropomyosin itu bergerak jadi kayak gini, menggepeng gitu ya, ngegepeng gitu. Nah, ketika dengan tropomyosin gerak ini, dia akan membuka active site. Nah, jadi kalian lihat deh, ini kayak ada bola-bola sempoa itu ya. Nah, itu adalah tempat di mana si myosin bisa menempel seperti itu ya. Jadi kan namanya juga pergeseran filamen ya. Jadi artinya akan ada filamen yang bergeser. Nah, gimana cara gesernya? Siapa yang ngedorongnya? Nah, yang ngedorong itu adalah myosin. Nah, jadi ketika
CA nempel di troponin dan menggeser tropomyosin menjadi menggepeng kayak gini. Nah, active site untuk myosin akan terbuka. Nah, lihat deh, tadi kan kayak agak ketutup gitu ya nggak guys? Nah, terus pas dia gepeng agak kebuka gitu. Nah, ketika dia kebuka ini, ketika dia kebuka ini akan menyediakan tempat buat myosin. Nah, sumber energi buat kontraksi otot adalah ATP. Udah jelas lah ya, udah tahu ATP. Nah, ATP itu pas dipakai akan diubah menjadi ATP itu apa sih? ATP itu adalah adenosin trifosfat ya. Fosfatnya ada 3. Nah, ATP kalau mau dipakai, dia diubah dulu, dihidrolisis dulu. Jadi ADP dan PI. Adenosin difosfat dan fosfat. Fosfatnya lepas satu, udah sesimpel itu. Bentuk yang bisa dipakai untuk menggerakkan myosin ini adalah ketika ATP berubah jadi dihidrolisis, kayak gitu. Nah, ketika dia udah menjadi ADP, nah fosfatnya tuh lepas gitu aja. Nah, jadi ATP-nya tadi udah berubah nih jadi ADP. Nah, ketika dia udah berubah jadi ADP, kepala myosinnya ini bisa nempel, bisa melakukan cross bridge di active site-nya tadi. Masih ingat ya? Masih keep up ya. Nah, jadi ketika dia udah berubah jadi ADP, myosin head-nya ini bisa nempel, bisa melakukan cross bridge sama active site. Nah, ini baru nempel ya. Ini baru nempel. Nih, ini kan baru nempel aja. Terus geraknya gimana sih kepala myosin? Nah, jadi itu akan berulang terus. Jadi ketika dia udah nempel, dia tiduran lagi, ininya kebuka lagi ya, ini udah nggak gepeng lagi, ATP nempel lagi, berubah jadi ADP lagi, dan proses itu akan terulang lagi. Jadi intinya CA harus nempel lagi, ATP harus diubah jadi ADP lagi, dan itu kemudian terjadi next. Akhirnya sampai dia itu bergeser. Paham nggak sih? Jadi kan nempel, digeser, nempel, digeser, nempel, digeser, gitu terus sampai memendek. Akhirnya akan semakin tertarik ke arah zona A. Hayo zona A apa tadi sih, daerah gelap ya. Nah, lama-lama ini aktinnya akan geser terus ke arah zona A, membuat dua garis Z semakin dekat. Ini nggak penting sih, cuman bisa dinalar. Membuat dua garis Z semakin dekat. Nah, zona I, zona terangnya ini akan semakin memendek. Iya dong, jelas, karena aktinnya kan tadi geser. Meanwhile, zona A itu bakal sama-sama aja, kayak gitu. Jadi, udah paham lah ya guys, kontraksi kayak gimana. Jadi kalian boleh ulang-ulang video ini sepuasnya di YouTube sampai kalian paham ya guys, cara kontraksi otot. Semoga paham cara kontraksi otot. Ingat CA nempel, terus gepeng, terus ATP diubah jadi ADP, fosfatnya lepas, ADP-nya akan membuat dia myosin head-nya nempel ke active site-nya dan akan ditarik gitu. Jadi energi yang dihasilkan dari si ATP yang berubah jadi ADP ini membuat dia bisa menarik si aktin ini supaya lebih dekat ke tengah, lebih dekat ke zona A. Oke, kayak gitu guys. Itu adalah fisiologi otot. Kapan? Kayak gini sampai kapan kontraksinya? Sampai neurotransmitternya tadi udah berhenti nih. Asetilkolinnya udah pergi. Ketika asetilkolinnya udah pergi, CA-nya juga udah pergi. Trigger paling pentingnya tadi, pokoknya asetilkolin dan CA-nya tuh udah pergi semua, udah gak bakal terjadi kontraksi otot lagi dan akan relaksasi ototnya. Kayak gitu. Nah, nih masking of active site ketika tadi dihilangkan nih CA-nya. Dihilangkan CA dan asetilkolinnya. Udah, ini keblok, terus relaksasi, dia balik lagi ke semula. Seperti tadi sifat otot tuh kayak gitu. Oke, udah kelar. Sekarang kamu udah paham kontraksi otot nih. Sok review pakai rangkuman yang di slide berikutnya. Ini kalian bisa review sendiri ya guys, cara kontraksi muscle dan relaksasinya kayak gimana tadi. Which is ada enzim yang meremove si asetilkolinnya itu ya. Nanti baca sendiri di sini deh. Jadi pokoknya intinya semua komponen-komponen penting itu akan dihilangkan. Nah, pokoknya ketika trigger itu hilang, udah otot itu akan langsung relaksasi kayak gitu. Jadi yang hilang asetilkolinnya di remove sama enzim yang namanya asetilkolinesterase. Itu kayaknya nggak pernah keluar sih. Nice to know aja guys. Nah, ini udah sore sih. Jadi kayaknya aku udahin dulu kelasnya. Jadi sebenarnya masih ada penggunaan energi pada otot dan ini ngebahas metabolisme karbohidrat sedikit. Atau masih mau lanjut? Kayaknya potong aja. Potong aja deh ya. Potong aja. Jadi nanti di pembahasan berikutnya aku jelasin ini sedikit ya.
pas aku bahas sistem tubuh yang lain, aku jelasin ini sedikit. Masih ada ini juga sih. Masih ada ini juga. Masih ada gangguannya juga. Masih ada soalnya juga. Aduh, yaudah, next aja ya. Udah sore banget nih, guys. Oke, sesi selanjutnya aja. Oke, jadi aku masih utang penjelasan atau sedikit lagi sama bahas soal yang seru-seru banget ini ya. Jadi aku abisin nih bimbingan alumni UI yang sistem gerak. Aku abisin, oke? Oke. Oke. Udah. Oke, slide paling terkenal sedunia. Jangan lupa untuk membantu bersinar. Jadi ulasan kelas hari ini boleh ditaruh di Bitly yang kiri, sama kalau mau traktir bersinar di yang kanan ya. Oke, makasih. Udah kelar. Pertanyaannya kita postpone dulu ya, soalnya udah sore banget. Jadi sekarang kita langsung ke foto bareng aja dulu. Makasih untuk orang-orang yang masih bertahan. Semoga ilmunya masuk ya guys. Kalau mau tanya aku di Instagram atau di Twitter boleh kapanpun spam.